bukan netizen Indonesia kalau tidak nyinyir. Apalagi jika itu menyangkut Presiden Jokowi sekeluarga. Kali ini tentu saja pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Sofia Gunono yang menjadi sorotan. Semua aspek tak lepas dari kritik. Pelakunya tetap ya itu-itu saja. Kelompok orang julid selangit kudu dicubit. Mereka yang gemar merasa paling benar dan paling bijak. Tujuan mereka menebar hoax agar Indonesia senantiasa terpecah belah. Jiwa pengadu domba mereka bahkan lebih kental dari company yang bermoto Divide et Impera. Presiden Jokowi akan menggelar acara ngunduh mantu Kaisang Erina di Solo pada 11 Desember 2022 dengan adat Solo. Sehari sebelumnya, keluarga Erina menyelenggarakan prosesi siraman dan ijab kabul di Hotel Ambarukmo, Yogyakarta, dengan adat Yogyakarta. Orang waras dan berjiwa bahagia mengacungkan jempol pada keputusan menyelenggarakan pernikahan dengan dua adat ini. Pertama, tentu saja karena kedua mempelai dan keluarganya saling menghormati leluhur dan asal-usul masing-masing. Erina yang berdarah Jogja dan Kaisang yang berdarah Solo. Kedua, karena kedua mempelai menghargai kearifan lokal dan keberagaman budaya. Ini yang paling penting. Di tengah kecenderungan menipisnya toleransi dan jiwa kebangsaan di masyarakat kita, usaha-usaha untuk melestarikan budaya bagaikan oase. Patut kita apresiasi setinggi-tingginya. Karena inilah jati diri bangsa. Sejarah selalu mencatat, bangsa yang besar yang menjadi pemimpin dan pelopor dunia selalu memiliki akar kuat pada budayanya. Tak sekedar mengadopsi pada budaya orang, tapi tidak percaya diri dengan budaya sendiri. Kaisang Erina tidak seperti itu. Mereka bahkan membuat serangkaian foto prewedding dengan aneka busana adat di Indonesia. Lagi-lagi, netizen julid yang selalu merasa maha benar, melebihi Tuhan, melontarkan aneka kritik. Kaisang Erina dianggap snob dan pamer kemewahan. Pamer kemewahan dari Konoha? Oi bangun oi! Foto prewedding Kaisang baru dibilang mewah kalau dia pamer kemesraan di atas ya, di dalam kapal pesiar, di depan jet pribadi, di puncak Burj Khalifa, di tangga pesawat kepresidenan, lalu resepsinya di istana. Dan semua itu pakai duit dan fasilitas negara. Kalau memang demikian, dipersilahkan auto nyinyir. Hari gini, parade busana Hari Kartini dan acara wisuda anak TK saja dipenuhi pawai busana daerah. Mulai dari adat Aceh hingga Papua. Kaisang Erina pun ingin merayakan kebinekaan Indonesia. Untuk ukuran anak presiden, acara prosesi ngunduh mantu yang dilakukan presiden terlihat sederhana. Acara adat dilakukan di Loji Gandrung. Meski awalnya keluarga berencana mengadakan ngunduh mantu dan resepsi pernikahan di Geraha Sababwana, milik keluarga Presiden Jokowi. Sayangnya, tempatnya keburu disewa orang. Bahkan baru Presiden Jokowi yang berani minta maaf ke masyarakat kalau nanti acara resepsi anaknya jadi merepotkan banyak orang dan mengganggu kelancaran lalu lintas. Keren kan? Sekedar info, di tahun 2011 akhir, Detikcom pernah menulis 5 pernikahan termewah di Indonesia. Salah satunya adalah pernikahan Ibas, putra mantan Presiden SBY dengan Alia Rajasa. Disinyalir, pesta pernikahan itu berbiaya minimal 40 miliar lebih. Kritik pernikahan Kaisang Erina juga dilontarkan Veronica Koman. Tokoh yang mengaku aktivis tetapi gemar menjual isu-isu tentang Indonesia di luar negeri. Koman mengatakan, apa yang dilakukan Kaisang Erina adalah apropriasi budaya. Secara sederhana, apropriasi budaya bisa diartikan hubungan tidak setara antara satu budaya dengan budaya lain. Bisa berupa kolonialisme, hubungan tak harmonis mayoritas dan minoritas,
maupun perampasan budaya. Singkatnya, Kaesang dan Erina dianggap mengeksploitasi budaya Papua. Atau lebih kejam lagi, Kaesang dan Erina dituduh pura-pura mengapresiasi adat Papua tetapi sebenarnya merendahkan atau menertawakan. Koman menulis bahwa Kaesang tidak pernah bicara tentang penderitaan Papua. Tahu-tahu pakai pakaian adat Papua secara asal-asalan pula. Veronica Koman kelihatannya tidak punya cermin di rumahnya. Ya seperti kata pepatah, kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tertampak. Koman sendiri gemar menjual isu-isu Papua. Mungkin dan bisa jadi ia mendapatkan keuntungan materi dari situ. Bukan karena benar-benar ingin menyuarakan penderitaan masyarakat Papua. Buktinya gampang. Tak ada yang menganggap ia pahlawan dan dieluk-elukan masyarakat Papua. Sebenarnya, kalau mau objektif dan peka, Koman akan menyadari bahwa Kaesang dan Erina patut diacungi jempol. Meski dengan cara yang terlihat sederhana dan tak banyak disadari, Kaesang dan Erina mempromosikan budaya Indonesia. Sesuatu yang sebenarnya kita semua biasa lakukan dalam acara peringatan-peringatan hari bersejarah. Menjadi beda karena ketika dilakukan oleh Kaesang dan Erina, gaungnya menjadi semarak hingga ke seluruh penjuru negeri, bahkan penjuru dunia. Semua ini masih ditambah dengan promosi pariwisata yang dilakukan dengan elegan oleh keduanya. Tampil dengan busana adat yang indah dan menarik di berbagai pelosok Indonesia, menjadi promosi gratis bagi negeri ini. Apalagi selama pandemi, sektor pariwisata menjadi sektor yang terpuruk. Kaesang Erina telah membuat lompatan kecil namun berarti banyak bagi sektor pariwisata yang banyak digerakkan sektor UMKM. Sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Selain Koman, Arnold Belau juga mengkritik Kaesang Erina. Belau menyinggung cara pemasangan pakaian adat Papua yang dipakai Kaesang dan Erina salah dan tidak pada tempatnya. Noken khas Wamena harusnya pakai koteka, bukan sali. Di Wamena, sali biasanya hanya dipakai oleh perempuan. Demikian cuitan Arnold Belau. Cuitan Arnold Belau ini makin menunjukkan ketidakpekaan Belau dalam menganalisis keadaan sosial di Indonesia. Belau tak sadar bahwa saat ini tak sedikit masyarakat yang menjadi ultra konservatif. Bereaksi berlebihan pada busana yang dianggap kurang religius. Jangankan berkoteka, Kaesang bercelana pendek saja akan memancing jiwa-jiwa picik bangkit dari tidurnya untuk berkomen nyinyir. Di Solo sendiri, acara ngunduh mantu Presiden Jokowi ini akan dilakukan sebagai pesta rakyat. Diperkirakan ada puluhan ribu orang yang terlibat meramaikan acara. Bayangkan betapa luasnya sektor ekonomi yang digerakkan oleh kegiatan yang terlihat receh ini. Kita semua tahu, di era medsos dengan perkembangan IT yang makin canggih dari hari ke hari, telah mengubah masyarakat kita menjadi masyarakat yang gemar bervisual. Sayangnya, selama ini tampilan audiovisual yang kerap diunggah masyarakat tak jauh dari hedonisme ataupun hoax pemicu perpecahan. Adapun pernikahan Kaesang Erina, tak hanya sesuatu yang estetik, indah untuk diabadikan, tetapi juga punya nilai-nilai yang bisa menjadi inspirasi masyarakat. Dulu, liputan pernikahan seleb di media hanya fokus pada hal-hal seperti mewahnya mas kawin, apakah busananya bertabur Swarovski, di gedung mewah apa, di antar mobil mewah apa, dan segala hedonisme lain. Kaesang Erina mengubah pernikahan sebagai ajang untuk mengapresiasi budaya Indonesia, melestarikan, serta merawat kearifan lokal. Tak cukup di situ, pesta pernikahan keduanya tak lagi sekedar menjadi raja sehari, tetapi ucap syukur yang dirasakan masyarakat tanpa mereka harus berkorban menyumbang materi. Dan sebagai dampak positifnya, terjadi perputaran uang dalam jumlah besar yang memicu ekonomi bertumbuh. Semua itu lagi-lagi
tidak hanya dirasakan segelintir orang di level tertentu, melainkan semua lapisan masyarakat. Kaisang Erina memberi makna baru arti pesta pernikahan. Maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, baik yang di Jogja maupun yang di Solo, atas pernikahan Kaisang dan Erina, apabila nantinya di dalam acara tersebut mengganggu perjalanan, mengganggu lalu lintas yang ada, sekali lagi kami ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat di Jogja maupun di Solo. Moga-moga nggak ada yang terganggu, tapi kalau ada, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya rasa itu.